seorang mantan agen rahasia Amerika Serikat yang selalu berusaha memberikan keadilan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Hingga suatu ketika ia mengetahui bahwa sahabat lamanya menjadi korban pembunuhan. Bagi dirinya ini adalah panggilan perang. Kini ia mencari tahu siapa yang telah membunuh rekannya itu untuk membalaskan dendam. Lalu seperti apa keseruannya? Langsung saja kita simak alur cerita filmnya. Opening movie, seorang pria berkopiah putih yang sedang membaca sebuah buku di dalam sebuah kereta yang menuju ke Turki. Pria itu bernama Robert Mikol. Di situ ada seorang anak kecil dan seorang wanita serta ayahnya yang sedang pergi ke gerbong lain dan Robert pun mengikutinya. American. Guilty. Dari obrolan mereka terlihat bahwa misi Robert adalah untuk merebut kembali seorang anak perempuan yang dibawa paksa oleh ayahnya dan sengaja memisahkan anak itu dari ibunya. Ternyata ayah tersebut adalah pria itu. Kemudian pria itu menyuruh teman-temannya untuk menghabisi Robert. Kemudian Robert menghampiri pria itu dan memberikan sebuah pilihan kepadanya. Apakah dia ingin rasa sakit yang menyakitkan atau rasa sakit yang mengubahnya? Pain that hurts. Pain that alters. Di scene selanjutnya, seorang pria bernama Albert yang baru pulang dari kantornya. Tiba-tiba dia melihat istrinya terluka di bagian wajah akibat penganiayaan. Kemudian seorang pria tak dikenal menghampiri dan langsung menembak istrinya. Tak hanya itu, mereka juga menembak Albert hingga tewas. Sepertinya mereka melakukan hal itu karena adanya perintah dari seseorang untuk membunuh pasangan suami istri tersebut. Seiring waktu berganti, kini Robert yang berbeda dengan sebelumnya, di mana sekarang dia berprofesi sebagai supir taksi online. Suatu saat dia mendapatkan orderan penumpang dari seorang pria untuk mengantarkan seorang wanita ke apartemennya. Wanita tersebut terlihat sedang kesakitan. Tidak lama kemudian, Robert kembali menghampiri pria tadi ke apartemennya. Robert menjelaskan bahwa dirinya mengantarkan wanita itu ke rumah sakit karena luka yang dideritanya. Robert pun meminta pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan terhadap wanita itu. Call 911. You tell them the truth. Make sure I get a 5-star rating, Junior. Setelah kejadian itu, Robert kemudian pulang dan saat sampai di rumahnya, dia terkejut karena Susan sudah berada di dalam rumahnya. Hello, Susan. What in God's name do you know it was me? Oh, I smelled your perfume. How? Susan adalah rekan kerja lama Robert dan merupakan seorang agensi yang akan menyelidiki sebuah kasus pembunuhan suami istri. Susan akan menginvestigasi pembunuhan itu bersama rekan lainnya bernama Dave. Tak lama kemudian, Susan bersama Dave beserta anggota lainnya mendatangi TKP pembunuhan. Today. Yeah. Ketika Susan kembali pulang ke hotelnya, tiba-tiba dia diserang oleh dua orang tidak dikenal. Dia berusaha melawan, namun kedua pria itu berhasil membuatnya tidak berdaya. Keesokan harinya, terlihat Robert yang sedang berbincang dengan anak muda yang bernama Miles. Tiba-tiba Robert mendapat telepon dari suami Susan yang bernama Brian. Dia memberitahunya bahwa Susan telah tewas akibat dibunuh orang yang tak dikenal. Robert yang mendengar hal itu langsung pergi untuk mengunjungi rumah Brian. Yeah. What the agency said. Do everything in their power. Di sisi lain, terlihat dua orang pria yang sedang berpesta. Mereka diduga sebagai pelaku pembunuhan Susan di sebuah hotel. Kemudian sebuah ponsel berdering dan ketika panggilan itu dijawab, tiba-tiba ledakan pun terjadi.
Ternyata mereka adalah pelaku pengeboman itu sekaligus pelaku pembunuhan suami istri di awal film. Kembali ke Robert yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan Susan dengan mengumpulkan semua bukti termasuk rekaman CCTV. Downstairs at 6? Got it. Got it. Kemudian Robert mengunjungi Dave dan menjelaskan bahwa setelah dia melihat rekaman CCTV, ternyata pembunuhan Susan merupakan pembunuhan yang direncanakan. All the video. On the elevator. You never pushed a button, Dave. They pushed number 16. Backpackers got on first. You knew what floor she was on. Selain itu, Robert juga melanjutkan penyelidikan kasus yang sempat diselidiki oleh Susan tentang pembunuhan suami istri. Dengan melihat foto korban, kemudian Robert memperagakan segala kemungkinan yang dilakukan oleh pelaku dalam pembunuhan itu. Tak lama kemudian, Robert kembali menghubungi Dave dan memberitahu bahwa kemungkinan besar Susan telah mengetahui pelaku pembunuhan suami istri tersebut. Kemudian Susan menjadi ancaman bagi pelaku dan akhirnya dia juga dibunuh oleh pelaku yang sama. Robert yang sedang bekerja menerima orderan penumpang. Pria itu terlihat nampak mencurigakan. Dan benar saja, tiba-tiba pria tersebut menyerang Robert. Kemudian Robert mengambil ponsel miliknya untuk diselidiki. Keesokan harinya, Robert kembali mendatangi Dave untuk memberitahu tentang pria yang hampir membunuhnya. Dan Robert menduga pria itu merupakan suruhan pelaku yang sebenarnya. Took this off the guy. Tried to kill me yesterday. It's like 8 calls to that phone. Dari hasil penyelidikan, Robert mencoba menelpon nomor yang dicurigainya dan tak disangka nomor ponsel itu milik Dave. Tell me I'm wrong, Dave. Ternyata Dave adalah pelaku sebenarnya atas kematian suami istri dan juga Susan. Mengetahui hal itu, Robert begitu santainya tidak langsung menghabisi Dave. Dengan tenang, Robert meminta penjelasan kenapa Dave melakukan tindakan itu. Dave juga menjelaskan bahwa dia melakukan perbuatan itu tidak sendirian. Trained us to kill people. We? It's not just me, Mac. Ternyata mereka adalah orang yang mengeksekusi dalam pembunuhan suami istri serta dua pria yang menyerang Susan. Dengan santainya, Robert berkata bahwa dirinya akan membunuh mereka semua atas perbuatan yang telah mereka lakukan. This ain't one of them times. I'm gonna kill each and every one of you. Di malam harinya, Dave dan komplotannya mendatangi rumah Robert untuk membunuhnya. Kebetulan di situ terlihat Miles yang sedang mengecat dinding rumah Robert. Miles yang panik kemudian menghubungi Robert. Hey, out toward the street. Tell me what you see. Oh, it's just some dude out here delivering pizza. Ternyata Robert sudah memasang kamera di setiap sudut rumahnya. Robert pun menyuruh Miles untuk segera bersembunyi di sebuah tempat rahasia yang ada di belakang lemari buku. There's a book by Richard Wright, Native. Behind it. I want you to push the button. Setelah Miles masuk, dia melihat Dave dan komplotannya melalui cermin dua arah. Saat Dave akan menembak cermin itu, tiba-tiba Robert menelponnya dan dia mengatakan sedang berada di luar menuju ke suatu tempat di mana Dave juga mengetahui tempat tersebut. Water my plants slowly, will you? Because I'm not gonna... It's a mistake to go to war with us, McCall. I know where he's headed. Setelah keadaan dirasa aman, Miles kemudian keluar dari tempat persembunyiannya. Back up. Kembali ke Robert yang sedang menuju kota tempat tinggalnya dulu, yang sekarang sedang dievakuasi akibat badai besar. Begitu juga Dave dan komplotannya juga menuju ke kota tersebut. Need you to turn around. Dengan senjata lengkap, Dave dan komplotannya berpencar untuk mencari keberadaan Robert. Yellow house. All clear. Coming out. Taking high ground.
Satu persatu anak buah Dave berhasil dilumpuhkan dengan strategi yang sudah direncanakan. I see him. Kovac, he's down. Boy, he's down! Move inside, Resnick, move inside. Resnick! Just me and you, Dave. Nobody's left. Dan kini tinggal Dave seorang diri yang harus turun tangan untuk menghadapi Robert. Ternyata Dave tidak membunuh Miles. Dia sengaja menjadikan Miles sebagai sandera dan disekap di dalam bagasi mobilnya. I don't know who the kid is, Mac, or if he means anything. Two more, third one goes through the middle of the trunk. Saat fokus Dave teralihkan, Robert berhasil menyelinap naik ke menara itu dan aksi pertarungan pun tak terhindarkan. Where are you, you son of a bitch? Saat semuanya sudah berakhir, Robert mengeluarkan Miles dari dalam bagasi dan melepaskan ikatannya. Who are you, man? Dan film pun berakhir. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.